Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Oke teman-teman, dalam video 7 menit ke depan saya Maria Ulfa akan membahas tentang si penulis wahyu yang murtad. Di video kali ini saya mengambil sumber dari buku Kisah-Kisah Mukjizat Rasulullah yang Nyaris Terlupakan karya Muhammad Khalil Kawakib. Kisah seseorang yang keluar dari ajaran Islam atau yang bisa kita sebut dengan murtad bukan hanya terjadi di masa-masa sekarang saja teman-teman. Di zaman Rasulullah pun kisah seperti itu benar-benar ada. Salah satunya adalah kisah seseorang yang memeluk agama Islam, kemudian menjadi penulis wahyu, akan tetapi malah kembali kepada ajaran agama lain. Dalam salah satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Baihaqi, dan Imam Ahmad radhiyallahu an, bahwa Anas bin Malik pernah bercerita, ada seorang laki-laki yang sering menuliskan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk Islam, dulunya adalah orang Nasrani dari Bani Banjar. Nah, pada suatu saat Rasulullah menuntun pria tersebut untuk menulis wahyu yang diturunkan oleh Allah. Orang tersebut dituntun Rasulullah untuk menuliskan aliman hakiman. Namun, orang tersebut malah berkata kepada Rasulullah, "Saya akan menuliskan sami'an basyiran." Rasulullah pun menjawab, "Tulislah semaumu." Di lain hari, Rasulullah menyuruh orang tersebut untuk menuliskan sami'an basyiran, tapi orang tersebut malah menuliskan kaliman hakiman. Selalu saja orang tersebut tidak menyesuaikan apa yang dikatakan Rasulullah. Tak lama dari itu, orang tersebut malah murtad, keluar dari agama Islam dan bergabung dengan orang-orang musyrik. Serta orang ini tuh malah menyebarkan hoax kepada kalangan orang-orang musyrik. Orang ini berkata, "Saya itu sangat tahu tentang Muhammad. Dia menyuruhku untuk menulis wahyu sesuai dengan kemauanku." Dengan mengatakan hal tersebut, tentunya dia bermaksud untuk meyakinkan kepada mereka bahwa kitab Al-Quran adalah bukan wahyu dari Allah, melainkan hanya karangan Nabi Muhammad saja. Setelah kejadian tersebut, laki-laki itu mati dengan keadaan murtad. Mendengar kabar dari kematian orang itu, Rasulullah berkata, orang laki-laki itu tidak akan diterima oleh bumi. Dan benar saja, keesokan paginya, bumi menolak dan mengeluarkan jasadnya. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa itu adalah ulah Nabi Muhammad SAW. Dengan alasan beliau tidak rela kalau laki-laki tersebut keluar dari agama Islam. Kemudian para orang-orang Nasrani ini menggali dan mendalamkan kuburannya dengan alasan agar tidak bisa dijangkau. Kemudian kuburan ini digali lagi dan lebih dalam tentunya dari kuburan sebelumnya. Tapi karena bumi ini sudah menolak, maka di hari ketiga pun jasadnya tetap keluar dari kuburannya. Dengan itu mereka sadar bahwa perbuatan ini bukanlah perbuatan dari manusia, melainkan ini adalah perbuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang murtad itu dibiarkan begitu saja jasadnya. Makna yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah jangan sekali-kali untuk menyepelekan tentang keyakinan. Maka setiap muslim dianjurkan untuk selalu membaca syahadat, lantaran takut perbuatannya mengarah kepada hal-hal yang menjadikan seseorang menjadi kufur. Orang yang murtad dalam ajaran Islam bukanlah perbuatan yang harus dibiarkan, lantaran karena mengingkari kebenaran dan harus diingatkan dengan keras. Mereka, orang-orang yang murtad, akan menerima balasan yang pedih dari Allah atas setiap perbuatannya. Baik teman-teman, tak terasa kita sudah berada di ujung video. Semoga kisah murtadnya si penulis wahyu tadi dapat menambah keimanan serta bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Bila ada kata atau pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.